yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Semarang Indah, dimanapun Anda berada saat ini, tentunya kita rindu ya saudara, merindukan suasana ibadah bersama. Tapi saat ini jarak bukan memisahkan kita. Kita mau bersehati untuk datang kepada Tuhan. Terlebih di saat sukar ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua menjadikan ini sebuah kesempatan bagi kita pribadi lepas pribadi untuk makin dekat dengan Tuhan, makin mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dan juga kita makin ingat firman Tuhan, memperkatakan firman, supaya kita ingat janji Tuhan akan pemeliharaannya yang tidak pernah habis, seperti yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Pembantu yang Immanuel minggu kemarin, supaya kita ingat firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Dan sekali lagi dalam ibadah pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama, kita bersehati, kita menguatkan iman kita, datang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat dan kuasa. Percaya bahwa kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena karya terbesar adalah pengorbanan Tuhan kita. Dia yang sudah berikan nyawanya untuk kita, dan Dia yang sudah bangkit, Dia menang atas kuasa maut, dan yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang berikan yang terbaik dalam hidup kita, kasih-Nya yang terindah dalam hidup kita, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau berikan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, atas karya yang telah Kau berikan atas hidup kami Tuhan, atas pengorbanan-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, yang oleh karenanya kami Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan apa yang terjadi dalam dunia ini. Dunia yang sedang mengalami kesukaran, dunia yang sedang tergoncangkan dengan keadaan yang ada. Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus, Kau yang menguatkan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dan orang-orang yang menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah tergoncangkan dengan keadaan. Ajari kami Tuhan, untuk kami menguatkan iman kami, untuk kami makin dekat dengan Tuhan, untuk kami makin mengandalkan Tuhan saat-saat ini. Karena hanyalah Tuhan saja, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami akan beroleh aman, sejahtera di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu bersama dengan jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami mau bersukacita karena Engkau telah menang atas maut, karena Engkau telah menang atas maut, dan Engkau yang telah berjanji, Engkau yang akan memelihara hidup kami, Engkau bahkan yang sudah menyelamatkan hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh sukacita itu mengalir dalam hati kami dan hidup kami. Tanpa melihat keadaan yang ada, kami mau tetap bersyukur dan bersukacita oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu semua yang percaya dimanapun kita berada, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita. Tuhan sudah menang atas maut, dan Tuhan sudah jadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita bersorak-sorai dengan Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperangkan di kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya padamu dapat tahu bagian hidup Yesus, Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan, yang berharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan, yang berharapan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Sorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperangkan di kita.
Kami terima berkat kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap terima firman-Mu ya Tuhan. Bekailah kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami makin berkenan dan dikuatkan dengan firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita seperti pun, saudara. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan, selamanya, selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya, selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, pesan Kami siap terima firman-Mu, Tuhan. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, malam hari ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Sungguh Tuhan besar setia-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu. Kalau saat ini Tuhan Kau berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap pujian yang keluar dari hati kami, dari mulut bibir kami itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami akan setiap kami hikmat rawayu pengertian daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh memberikan kepada kami Tuhan tuntunan dan juga pengharapan serta kekuatan kepada-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan buat pemberitaan firman pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kita akan membahas saat ini akan bagaimana kita menyadari akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka kita sama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, beginilah dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saya kasihi, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menjamin bahwa hidup kita itu akan selalu berjalan dengan baik tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, hidup kita akan selalu baik-baik saja, bebas dari segala masalah, bebas dari segala persoalan yang ada di dunia ini. Justru yang terjadi adalah seringkali kita diperhadapkan akan tantangan, akan badai di dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai ujian buat iman percaya kita. Apakah kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, atau kita hanya percaya ketika Tuhan sedang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi dari firman ini kita belajar bahwa meskipun ada masalah, ada pergumulan, ada badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita terimakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ada untuk menyertai kehidupan kita. Apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Bapak Ibu saya kasih, jika kita mencermati kondisi yang akhir ini sedang terjadi, ya terutama mengenai pandemi dari virus COVID-19 yang menimbulkan begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kita mau menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita juga melihat akan krisis ekonomi dunia yang mengakibatkan kemerosotan bisnis dan juga pemutusan hubungan kerja yang terjadi di sekeliling kita. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Bagaimana bisnis-bisnis yang sedang terhenti, bagaimana banyak orang-orang yang saat ini sedang dirumahkan atau mereka tidak lagi memiliki pekerjaan yang akibat apa yang terjadi pada saat ini. Dan juga yang terjadi di sekeliling kita, di kota-kota besar tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Hal seperti ini tentunya dapat membuat kita secara manusia menjadi takut dan khawatir apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang mau kita lihat dalam firman Tuhan, bahwa sekalipun ada badai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa kita tidak menjalaninya sendirian. Kita punya Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk bekerja, menyatakan mujizat dan karyanya yang besar atas kehidupan anak-anaknya. Dan itu hanya akan terjadi kepada orang-orang yang mau tetap berpegang kepada janji akan firman Tuhan, yang mereka akan mengalami kemenangan atas segala keadaan yang terjadi pada saat ini. Saat ini kita mau melihat beberapa hal yang perlu kita sadari di dalam menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar seperti sekarang. Hal yang pertama yang perlu kita sadari ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama adalah jangan takut. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut. Mazmur 91 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7 berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan Allah, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rengah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Ini janji yang Tuhan berikan kepada kita, dan janji adalah janji yang sangat luar biasa bila kita terima di dalam kehidupan kita. Bapak saya kasih, selagi kita juga berwaspada, selagi kita juga berjaga-jaga melawan virus yang tak terdeteksi secara kasat mata,
Kita perlu ingat bahwa perasaan takut ataupun khawatir yang kita miliki itu tidak akan pernah mengubah keadaan atau memperkecil peluangnya terjangkit virus COVID-19. Justru yang akan terjadi ketika kita merasa takut, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa khawatir, ya justru itu menambah besar peluang virus itu menyerang pertahanan tubuh kita yang menjadi semakin lemah karena perasaan takut yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, baik di media elektronik, di media digital, ya, di media-media sosial, ya, melalui pemberitaan yang ada kita sedang melihat satu hal yang iblis kerjakan. Dia berusaha menghadirkan roh ketakutan. Karena iblis tahu, ketika Anda merasa takut, berarti sebetulnya Anda sedang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pertolongannya, kepada perlindungannya. Ya, dan ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan yang hidup, maka kita sulit untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang sedang iblis kerjakan saat ini. Artinya apa? Artinya yang perlu dikalahkan tidak hanya virus corona itu saja, tetapi juga roh jahat yang seringkali membuat kekhawatiran, membuat kita cemas, membuat kita tidak lagi percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan cara yang dapat dilakukan untuk boleh memerangi roh jahat yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah dengan cara kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Dan ketika firman itu kita perkatakan, firman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Hanya tidak hanya sebagai firman yang berupa tulisan saja, tetapi firman yang hidup dan akan mengubah kehidupan kita. Dan kita boleh mengalami kemenangan sama yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Bahwa Tuhan itu berkata, ketika kita tidak takut, kita melawan segala roh jahat yang ada, dan kita memperkatakan firman, maka Tuhan akan berjanji dia berikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena ketika firman itu diperkatakan, firman itu memiliki kuasa untuk mengalahkan segala kuasa roh jahat dan mengubah hal-hal atau fakta yang buruk menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah kita bersyukur kalau kita diberikan akan firman Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya, ada baiknya kita juga membatasi waktu, membaca atau menonton sesuatu yang tidak membuat Anda merasa lebih baik. Ya, nah, untuk Anda bisa mengecek berita-berita terbaru. Ya, tidak setiap saat Anda mengecek berita terbaru, tetapi Anda bisa tentukan ya waktu-waktu kapan, ya, dalam sehari, mungkin di pagi hari, di siang ataupun sore dan malam hari. Ya, tidak setiap saat kita perlu mengikuti update mengenai keadaan seperti sekarang ini. Karena seringkali berita yang ditampilkan tidak membawa kedamaian dan sejahtera di dalam kehidupan kita, tetapi justru menimbulkan rasa takut, justru menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan dan kecemasan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan kita menjadi orang yang dikatakan dengan istilah itu parno, ya, atau paranoid, ketakutan yang berlebihan. Tuhan yang kita percayai hari ini itu jauh lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita alami saat ini. Amin. Ya, Tuhan kita jauh lebih besar, ya, dari COVID-19, dari segala pergumulan yang sedang Anda hadapi, dari setiap masalah yang sedang Anda alami saat ini. Tuhan kita jauh lebih besar. Ya, kita ingat minggu yang lalu kita mengadakan Paskah. Kuasa maut saja sudah dikalahkan. Maka kita percaya bahwa setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi tentu bukan menjadi soal bagi Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, daripada kita memelihara rasa cemas dan memelihara rasa takut dan juga khawatir, ya, Tuhan menyuruh kita untuk kita menanggapinya dengan berdoa dan bersyukur. Kita lihat satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, apapun keadaan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak selalu lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu saya kasih, ingatlah selalu bahwa tenaga yang kita pakai untuk kita merasa khawatir, untuk kita merasa takut, untuk merasa cemas, itu sama banyaknya dengan tenaga yang kita pakai untuk berdoa. Ya, kekhawatiran itu menguras tenaga kita, ketakutan itu menguras tenaga kita, dan daripada tenaga yang kita miliki terkuras dengan hal yang sia-sia, lebih baik kita gunakan tenaga kita untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Ya, dua hal ini, ya, antara rasa cemas, takut dan khawatir, perbedaannya cuma ada satu. Yang satu itu mengakibatkan rasa panik, yang ketakutan, kecemasan itu mengakibatkan rasa panik. Tetapi ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan, ya, itu menghasilkan rasa damai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dari kita menghabiskan tenaga kita untuk hal-hal yang tidak berguna, yang membuat kita tinggal di dalam kecemasan dan ketakutan. Ya, gunakanlah waktu-waktu kita yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan jangan takut, karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang selalu akan menolong kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita sadari di dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, yang kedua adalah kita perlu ingat bahwa Tuhan yang memegang tangan kita dengan tangannya yang berkuasa. Yesaya 41 ayat 10b berkata, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, janji Tuhan bahwa Tuhan akan memegang tangan kita dengan suatu tangan yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, saat kita masih kecil, tentu kita ingat ketika kita diajak berjalan-jalan oleh orang tua kita. Ketika kita masih kecil dan orang tua kita mengajak kita berjalan-jalan, apa yang orang tua lakukan atas diri kita? Orang tua itu akan memegang erat tangan kita. Ya, melewati jalan-jalan yang mungkin kita tidak pahami sebelumnya, jalan-jalan yang kita tidak tahu, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak tersasar. Ya, orang tua itu akan memegang erat tangan kita. Dan seringkali kita sebagai anak-anak merasa tidak nyaman karena tangannya itu dipegang oleh orang tua kita. Dan rasanya kita ingin memberontak karena kita ingin berjalan sendiri menuju tempat-tempat yang kelihatannya menarik buat kita, kepada tempat yang seakan-akan menawarkan sesuatu yang ini belum pernah kita lihat. Dan kita ingin menuju ke sana, tetapi orang tua kita tidak akan melepaskan pegangan tangannya. Karena apa? Karena mereka tahu tempat yang ini kelihatannya menarik bagi kita, itu bisa jadi tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Sehingga orang tua kita tidak akan pernah melepaskan tangan kita, tetapi dia memegang erat tangan kita. Dan pegangan yang erat itu diberikan demi keselamatan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan juga melakukan hal yang sama. Dia memegang tangan kita untuk memberikan kepada kita kemenangan atas masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Yang meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Ya, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kita saat ini. Dan Tuhan juga telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kemenangan apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kemenangan yang besar atas kehidupan kita, yaitu kemenangan atas dosa. Ya, Tuhan sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia sudah merebut kunci kerajaan maut, sehingga Dia bisa memberikan kepada kita kemenangan
atas dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena dosa-dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan dengan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kemenangan yang kedua yang kita terima adalah kemenangan atas kematian yang kekal atau kematian atas maut. Kita sudah dilepaskan karena Tuhan yang sudah menebus kita, sehingga kita tidak lagi tinggal di bawah kuasa maut, tetapi kita punya jaminan, kita memiliki kemenangan akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya, satu hal yang luar biasa, Tuhan memegang tangan kita dan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Dan kita pun percaya bahwa Tuhan juga sanggup memberi kita kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun jalannya seringkali tidak mudah, ya mungkin kita harus mendaki gunung yang terjal, tetapi percayalah bahwa ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat keadaan yang terjadi di sekeliling kita, ya saat ini kita sedang melihat satu hal yang merusak dan menghancurkan itu sedang terjadi tepat di depan mata kita. Dan itu merupakan akan tanda akhir zaman yang begitu nyata. Artinya, kedatangan Tuhan tentu tidak akan lama lagi, akan segera digenapi atas dunia ini. Dunia saat ini sudah ada di ambang kesudahannya, tetapi kita percaya akan Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menopang kita di tengah segala keterbatasan dan kelemahan yang kita miliki. Sebagai manusia, kita sadar bahwa kita itu manusia yang punya sekali banyak keterbatasan dan kelemahan. Dan yang bisa menolong kita, yang bisa menopang kita mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan yang ada di dalam kita adalah ketika kita bersandar, ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita, kepada Tuhan yang berkuasa yang untuk membantu kita ketika keterbatasan, ketika kelemahan sebagai manusia itu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun saat ini kehidupan yang ada di sekitar kita itu dipenuhi dengan segala ketidakpastian, tetapi sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menolong, menopang dan menjaga kehidupan kita. Segala kuasa di dunia ini tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusannya, kita tidak perlu lagi merasa takut ataupun khawatir dan cemas, karena Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan menghadapi masa yang sukar ini, Bapak Ibu saya kasih, jangan lagi merasa takut, tetapi yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Itu janji dari firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita meyakini kebenaran firman dan kita mau menjadi orang-orang yang menangkap firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kemenangan itu akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan karuniakan kemenangan di dalam kehidupan kita, kemenangan atas kesehatan kita, kemenangan atas keluarga kita, kemenangan atas ekonomi kita, kemenangan atas pekerjaan kita, dan kemenangan atas setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak perlu merasa takut ataupun cemas dan khawatir, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi saat ini. Dan yang kedua, kita percaya ada tangan-tangan Tuhan yang selalu menopang kita, tangan-tangan Tuhan yang selalu memegang kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendirian. Firman-Nya berkata, kita akan tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang akan memegang hidup kita. Amin. Mari kita pegang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Sekalipun Tuhan keadaan di sekeliling kami bukan keadaan yang baik, tetapi
tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa. Sehingga kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasa khawatir ataupun cemas. Karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Dan kami juga percaya ada tangan Tuhan yang memberikan kepada kami kemenangan. Tangan Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tangan Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami saat ini ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Biarlah kami tidak lagi merasa takut, tetapi kami boleh berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat karya Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan pintu-pintu yang tampaknya tertutup dalam kehidupan kami, Tuhan buka menjadi jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Dan kami boleh tetap selalu percaya dan berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka semua. Bahwa kami masih punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Kami masih punya Tuhan yang bisa kami percaya. Dan kami punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih memeteraikan firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali mengadakan ibadah secara online. Dan doa kami yang ada di sini adalah agar Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat serta baik-baik saja. Saat ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kebaktian kita minggu depan di tanggal 26 April 2020 masih akan kita lakukan secara online pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Supangat dari GPI Purwodadi. Kemudian bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga perpuluhan dapat dilakukan lewat transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga Bapak Ibu dapat lihat pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Ya, marilah kita tetap berdoa, mohon agar Tuhan melimpahkan perlindungannya bagi kita semua, serta Tuhan juga menyatakan kuasa-Nya agar bangsa Indonesia boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Ya, Tuhan memberkati, dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini lewat doa berkat. Mari Bapak Ibu sekasih, kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami datang kepada-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami, dan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan saat ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengatakan di hadapan, biarlah Kau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan Kau juga memberkati Tuhan buat setiap permasalahan yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan yang bekerja dan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang akan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua, yang berencana dengan iman bersama-sama. Amin. Tak berarti tanpa
Tuhan.